Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Zukruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan routing statik di Mikrotik menggunakan JNS 3. Di sini saya sudah membuat sebuah skema jaringan di mana terdiri dari 3 router, 3 PC, dan juga sebuah web server. Mungkin bisa langsung kita mulai. Jika kita sudah membuat skema seperti ini, maka kita bisa langsung run skema ini dengan mengklik tombol start. Kebetulan saya sudah mengklik tombol start sehingga kita bisa langsung masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita akan masuk ke PC1, lalu kita akan masuk ke Winbox IP, lalu ke bagian address. Tapi sebelum itu semua, maka kita harus mengkoneksikan PC1, PC3, dan juga web server ke internet dengan cara masuk ke bagian network connection. Di network connection kita akan masuk sini, lalu kita akan klik local area connection atau LAN, lalu kita klik property. Di sini kita akan klik dua kali di bagian internet protocol TCP/IP. Lalu kita akan isi use the following IP address. Di sini akan kita isi dengan 192.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya di bagian belakangnya akan kita ubah menjadi 192. Untuk default gateway-nya menjadi 192.168.162. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita tunggu. Di sini terdapat keterangan local area connection is now connected, yang artinya PC1 sudah dapat terkoneksi dengan internet. Selanjutnya bisa kita close. Kita close lagi. Kita akan lakukan hal yang sama ke PC3 dan juga web server. Kita akan masuk ke network connection, lalu ke LAN, ke bagian property, lalu ke TCP/IP, lalu kita use the following IP address. Untuk PC3, IP address-nya adalah 192.168.1.253. 1.253. Untuk subnet masknya di bagian belakangnya sama, kita akan ubah menjadi 192. Untuk default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Lalu kita klik OK, kita klik OK lagi, kita tunggu. Di sini juga sudah ada keterangan local area connection is now connected, yang artinya PC3 sudah dapat terkoneksi dengan internet. Kita bisa close, kita close lagi. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama ke web server. Kita akan masuk ke network connection, ke bagian LAN, lalu ke property, lalu ke bagian internet protocol TCP/IP, lalu use the following IP address. Untuk web server, IP address-nya adalah 43.43.43.1. Untuk subnet mask-nya kita biarkan menjadi 255.0.0.0. Lalu untuk default gateway-nya menjadi 43.43.43.3. Lalu kita OK. Kita OK lagi. Di sini sudah ada keterangan juga bahwa local area connection is now connected, yang artinya web server juga sudah terkoneksi dengan internet. Bisa kita close lagi. Setelah itu kita kembali ke PC1. Setelah semua PC sudah terkoneksi, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang pertama, yaitu masuk ke bagian Winbox, lalu ke IP, lalu ke address, dan menambahkan address. Kita akan masuk ke Winbox. Lalu kita klik MAC address-nya, lalu kita connect. Di sini kita akan masuk ke bagian IP address, lalu kita tambahkan 12.12.12.1/24 dengan networknya yaitu 0, 12.12.12.0. Kita apply dan juga OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi 13.13.13.1/24, networknya 13.13.13.0, interface-nya Ether 2. Kita apply lalu OK. Lalu kita tambahkan lagi Ether ketiganya yaitu 192.168.162. 192.168.162/25. Maaf, 26. Untuk networknya 192.168.1.0. 2.168.1.0. Ini untuk Ether 3. Lalu kita apply dan OK. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk Ether keempat. Address-nya yaitu
192, 168, 126, 128, 126 plus 26. Untuk networknya 192, 168, 164. Kita apply lalu oke. Selanjutnya kita akan masuk ke PC 3. Pada PC 3 sama, kita akan masuk ke bagian Winbox. Lalu kita akan masuk ke IP address. Kita tambahkan di PC 3 ini 12.12.12.2/24. Networknya 12.12.12.0. Kita apply lalu oke. Kita tambahkan lagi 23.23.23.2/24. Lalu networknya adalah 23.23.23.0. Interface-nya adalah interface 2. Lalu kita apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi address-nya yaitu 192.168.1.254. 192.168.1.254. Slash 25. Untuk networknya yaitu 128. Kita oke. Selanjutnya kita akan masuk ke web server. Di web server juga sama, kita akan masuk ke Winbox, ke IP address. Kita tambahkan address yang pertama yaitu 13.13.13.3. Kita apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi address yang kedua yaitu 23.23.23.3. Untuk network adalah 23.23.23.0. Untuk interface-nya Ether 2. Lalu kita apply lalu oke. Dan kita tambahkan address yang terakhir yaitu 43.43.43.3/24. Untuk networknya 43.43.43.0. Interface-nya Ether 3. Kita apply lalu oke. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya yaitu setting tabel routing static. Dengan masuk ke IP lalu ke root. Baik, sekarang kita akan kembali ke PC 1, ke bagian IP lalu ke bagian root. Di root ini akan kita tambahkan, di sini kita sesuaikan address-nya yaitu 43.43.43.0. Untuk gateway-nya adalah 13.13.3. Lalu kita apply dan oke. Di sini sudah dalam keterangannya AS dan juga reachable Ether 2 yang artinya sudah benar. Kita tambahkan lagi data address-nya yaitu 192.168. Untuk gateway-nya adalah 12.12.12.2. Lalu kita apply dan oke. Di sini juga sudah keterangannya AS dan juga reachable Ether 1 yang artinya sudah benar. Setelah itu kita bisa close. Kita lakukan hal yang sama di PC 3. Kita close saja lalu kita pindah ke IP root. Di IP root kita tambahkan address yang pertama yaitu 192.168.1.0/25. Lalu untuk gateway-nya 12.12.12.1.
Selanjutnya bisa kita apply dan oke. Di sini keterangannya juga sudah AS dan juga reachable letter 1. Kita tambahkan address yang kedua yaitu 4343430 /24, lalu gateway-nya 2323233. Kita apply dan oke. Di sini dua-duanya sudah keterangannya AS dan juga reachable, di mana ada reachable letter 1 dan juga reachable letter 2. Kita lakukan hal yang sama pada web server. Kita akan masuk ke bagian IP lalu ke bagian routes. Di sini kita tambahkan address yang pertama yaitu 192.168.1.0 /25. Gateway-nya 13.13.13.1. Apply lalu oke. Tambahkan lagi 192.168.1.128 /25. Untuk gateway-nya 23.23.23.2. Lanjutnya bisa apply dan oke. Di sini keterangannya juga sama, sudah AS dan juga reachable, di mana ada reachable letter 1 dan juga reachable letter 2. Setelah itu kita akan mengecek dengan mengirimkan ping dari PC 1 ke PC 3 dan juga web server. Lalu dari PC 3 ke PC 1 dan juga web server, dan yang terakhir kita akan mengirimkan ping dari web server ke PC 1 dan juga PC 3. Kita akan kembali ke PC 1. Di sini bisa kita close. Lalu kita akan masuk ke command prompt. Setelah itu bisa kita ketik ping dan juga IP address dari PC 3. Misalnya di sini PC 3 IP-nya adalah 192.168.1.253. Lalu kita enter. Di sini sudah ada reply yang artinya pingnya sudah dapat terkirim atau bisa terkirim. Setelah itu kita akan mengirim ping juga ke web server dengan memasukkan IP address-nya yaitu 43.43433.1. Lalu kita enter. Di sini pengiriman pingnya juga sudah berhasil, yang artinya PC 1 juga sudah dapat mengirim ping ke PC 3 dan juga ke web server. Selanjutnya kita akan mengecek dengan melalui PC 3 dengan mengirimkan ping ke PC 1 dan juga ke web server. Di sini kita masuk ke PC 3, kita close, lalu kita masuk ke command prompt. Kita ketik ping, lalu IP dari PC 1, yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Di sini sudah ada reply yang artinya pengiriman ping dari PC 3 ke PC 1 sudah berhasil. Lalu kita coba mengirim ping ke web server dengan ping, lalu IP address dari web server yaitu 43.434.3.1, lalu kita enter. Di sini juga sudah berhasil di reply yang artinya pengiriman ping dari PC 3 ke PC 1 dan juga dari PC 3 ke web server juga sudah berhasil. Lalu kita cek di web server. Kita akan mengecek di bagian pengiriman ping dari web server ke PC 1 dan juga PC 3 dengan masuk ke command prompt dan juga mengetikkan hal yang sama yaitu ping lalu IP address dari PC 1. Bisa di enter. Di sini sudah mendapat reply yang artinya web server dapat mengirimkan ping ke PC 1. Selanjutnya kita cek apakah web server bisa mengirim ping ke PC 3 dengan ping 192.168.1.253. Lalu kita enter. Di sini juga sudah berhasil, yang artinya web server juga dapat mengirim pesan atau ping ke PC 3. Dengan demikian, maka semua PC sudah dapat terhubung dan dapat mengirimkan ping atau pesan satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.